Welcome to News Flash Liputan 6 bersama saya Ratu Surya Sumirat dalam edisi 29 Oktober 2025. Sedikitnya 60 orang tewas dan 81 lainnya ditangkap dalam operasi besar-besaran polisi dan tentara Brazil di Rio de Janeiro. Baku tembak sengit ini menargetkan geng narkoba Red Command. Selanjutnya, lebih dari 100 pekerja transportasi di Peru memblokir jalan utama di dekat Pelabuhan Callao setelah 2 sopir ditembak mati dalam sepekan. Mereka menilai kebijakan darurat pemerintah gagal untuk menekan angka kejahatan. Sedikitnya 60 orang tewas dan 81 lainnya ditangkap dalam operasi besar-besaran yang melibatkan sekitar 2.500 polisi dan tentara Brazil di kawasan Rio de Janeiro pada Selasa 28 Oktober. Operasi ini menargetkan kelompok Red Command, salah satu sindikat narkoba paling berpengaruh di Brazil. Baku tembak sengit antara aparat dan anggota geng berlangsung berjam-jam di tengah pemukiman padat penduduk. Pihak berwenang menyebut operasi ini sebagai yang terbesar dalam sejarah Rio de Janeiro dengan hasil penyitaan 75 senapan dan penetralan puluhan kriminal bersenjata. Meski demikian, media lokal melaporkan jumlah korban tewas kemungkinan jauh lebih banyak dari angka resmi. Di antara korban, 2 polisi dilaporkan tewas dan ditemukan di rumah sakit Getulio Vargas. Penduduk sekitar menggambarkan situasi mencekam, dengan suara tembakan terdengar tanpa henti sepanjang hari. Pemerintah Brazil menyatakan operasi tersebut merupakan bagian dari upaya memberantas kejahatan terorganisir yang telah lama menguasai wilayah-wilayah kumuh di Rio de Janeiro. Namun, kelompok hak asasi manusia menyerukan penyelidikan atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat. Lebih dari 100 pekerja transportasi di Peru memblokir jalan utama di dekat Pelabuhan Callao, kawasan sekitar Ibu Kota Lima pada Selasa 28 Oktober. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas pembunuhan seorang sopir angkutan umum di tengah pemberlakuan status darurat nasional untuk menekan kejahatan. Kerusuhan pecah setelah seorang sopir angkutan umum ditembak oleh 2 pria tak dikenal pada Senin malam. Ia menjadi korban kedua dalam sepekan setelah seorang sopir lainnya juga tewas ditembak di jalan yang sama. Para pengemudi menilai kebijakan status darurat yang diberlakukan pemerintah tidak efektif menekan kejahatan, bahkan membuat warga semakin resah. Polisi anti huru-hara diterjunkan untuk membubarkan massa yang menutup akses jalan menuju pelabuhan utama negara tersebut. Presiden Jose Herry sebelumnya memberlakukan status darurat selama 30 hari dengan janji akan mengubah sejarah perang melawan kejahatan. Kebijakan itu memberi wewenang kepada aparat untuk menggeledah rumah dan menangkap warga tanpa surat perintah. Namun, meningkatnya kasus kekerasan terhadap pekerja transportasi membuat publik mempertanyakan efektivitas langkah pemerintah dalam menjamin keamanan di wilayah perkotaan.
Para los que nos vienen consultando, la ruta es 1135, línea 105, según lo que estamos viendo. Demikian rangkaian berita News Flash Liputan 6 hari ini. Saya Ratu Sria Sumirat pamit undur diri dan sampai jumpa.